Kenapa manajemen keuangan penting? Oke, jadi gini, nggak perlu ada corona pun manajemen keuangan itu sangat penting. Karena apa? Nah ini, gini, tanpa sadar di sebagian orang Indonesia, keuangan itu adalah suatu hal yang tabu untuk dibicarakan, bahkan antar anggota keluarga. Contoh ya, anak nanya bapaknya, coba dipikir baik-baik deh. Pernah nggak ada, Pak, keuangan Bapak sekarang gimana sih? Aman nggak, Pak? Gitu. Pasti itu kan seakan-akan kalau di Indonesia itu seakan-akan, kamu nggak respect sama orang tua, mau nanya-nanya keuangan Bapak. Padahal, kalau di dunia nyata itu penting untuk ke depan jangka panjang. Karena anaknya juga harus mempersiapkan segala macam. Suami istri juga. Banyak loh yang saling nggak ngomongin tentang keuangan. Padahal itu penting. Sangat amat teramat penting. Antara pasangan memahami kondisi keuangan kita. Khususnya karena saya laki-laki, kadang-kadang dulu waktu di awal-awal, laki-laki itu agak gengsi ngomong keuangan ke istri gitu. Nah jadi, kenapa manajemen keuangan penting? Tolong ingat baik-baik. Karena kita tidak hidup sendiri. Kecuali kita hidup sendiri, boleh deh. Dan tidak mau misalnya memisahkan diri di hutan, hidupnya bener-bener dari hewan atau tumbuhan di hutan, itu oke lah, manajemen keuangan nggak penting. Tapi kita ini adalah bagian dari apa? Yang paling kecil dulu, bagian dari keluarga. Apapun kita, mau anak, mau suami, mau istri, kita itu bagian dari keluarga. Penting nggak untuk memahami keuangan? Penting. Saya pelan-pelan di sini. Kita sebagai, kalau Anda kepala keluarga, seorang suami atau seorang bapak, otomatis penting karena biasanya memang bisa diakui bahwa ya keuangan itu ada di kepala keluarga. Jadi kalau keuangan kita kenapa-napa, yang kena itu bukan cuma diri kita, tapi ada istri, ada anak. Jadi penting sekali untuk memahami manajemen keuangan karena bukan cuma kita yang susah. Dulu istilah saya tuh gini, saya nggak mau hidup susah, kenapa? Karena saya bisa hidup susah, tapi saya nggak mau anak sama istri saya hidup susah, udah gitu aja. Kalau berjuang nggak apa-apa, tapi jangan susah terus-terusan. Kalau bisa, amin. Doa yang baik diaminin aja. Nah, jadi walaupun kita sekarang lagi susah, ya nggak apa-apa. Sekarang susah, 1-2 tahun ke depan mungkin berubah, amin. Karena dulu juga saya pernah kondisi yang parah, utang miliaran, jadi ya udah, pernah ngerasain susah juga, dan saya tidak mau terus-menerus keluarga saya ngalamin itu. Itu sebagai suami atau sebagai seorang ayah. Sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu, perlu nggak manajemen keuangan? Memahami manajemen keuangan, kondisi keuangan? Perlu banget. Kenapa? Hidup nggak ada yang tahu, begitu aja. Misalnya gini, ini banyak banget loh, makanya kadang-kadang kayak gini tuh tabu diomongin, padahal ini penting sekali. Contoh misalnya gini, ada nggak kasus-kasus yang keluarganya sangat berkecukupan, tiba-tiba sang pencari nafkah atau suaminya itu meninggal. Sebesar apapun warisan yang mending kalau banyak ya, kalau nggak banyak, andai kan lumayan banyak deh uang yang ditinggalkan. Itu kalau misalnya kita sebagai istri tidak memahami manajemen keuangan, itu bisa kacau balau juga. Jadi penting. Beruntunglah kalau kita punya misalnya suami yang bisa diandalkan, makmur. Tapi hidup nggak ada yang tahu. Saya aja ngomong ke istri saya, kamu juga harus ngerti banget, harus gitu. Karena bisa aja tiba-tiba aku meninggal kapan gitu. Dan itu memang fakta kan. Jadi penting sekali. Kalau Anda seorang anak, sama. Anak juga sama pentingnya. Kenapa? Karena harus diakui, Anda sebagai seorang anak, suatu saat, gini, berdasarkan statistik, 80% anak di Indonesia itu akan menanggung kehidupan orang tuanya. Karena orang tuanya tidak punya kehidupan manajemen keuangan yang cukup. Ini kita nggak ngomong benar atau salah, karena saya pun mengalami itu. Dan itu sudah saya pikirkan dari waktu dulu muda gitu. Ini saya kebayang, keluarga saya kan kebetulan saya sangat belajar baik dari orang tua saya, banyak kebaikan yang datang dari orang tua saya. Cuma mungkin memang takdirnya pas saya lagi mau besar, kena musibah kayak gitu. Nah, ya sudah, saya waktu itu udah mulai mikir, ini berarti ada kemungkinan nanti saya di umur 20-an pun udah harus nanggung orang tua. Ya udah, makanya saya udah paham itu dari awal. Makanya saya udah hemat dari awal. Karena saya ngerti sama hal itu. Nah, ternyata banyak orang di luar sana hal-hal sebasic ini aja nggak paham. Hal-hal sebasic
Mereka tuh berpikir kayaknya hidup tuh masih panjang, kayaknya dunia tuh akan baik-baik saja. Nah, COVID ini, corona ini, itu kayak menyentak orang-orang yang sekarang nggak punya kerjaan, di PHK. Emang Anda pikir orang-orang yang gajinya kecil aja? Enggak. Banyak banget yang gajinya besar, 50 juta ke atas, bahkan ratusan juta, di stop, dipotong 50%, bahkan dipecat. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi, itu bukan yang tadinya tenang, nyicil sana, nyicil sini, tenang, kayaknya hidup tuh bakal lancar. Ibarat kata, yang di atas alam semesta itu bisa melakukan apa saja. Ibarat kita ada kuasa yang lebih besar dari kita. Jadi, bersikaplah sebagai itu, bahwa kita memang harus merencanakan. Saya setuju dengan konsep udah ada takdir. Tapi kan, semua ibarat kata gini kan, yang di atas tidak akan mengubah nasib kaumnya kalau kita sendiri yang tidak berusaha. Jadi, tugas kita adalah merencanakan, berusaha, berikhtiar. Sisanya, ya udah kita serahkan. Tapi minimal tugas kita untuk ikhtiarnya kita kerjain. Nah, merencanakan itu adalah salah satu tugas kita sebagai manusia. Sip ya? Bisa didengar jelas suara saya ya? Oke. Nah, kita langsung lanjut lagi. Jadi, udah tahu ya, kenapa manajemen keuangan penting? Pertama, karena kita adalah bagian dari kehidupan. Yang paling kecil adalah keluarga. Yang lebih besar, nah nih, tolong dipahami baik-baik. Yang lebih besar, kita adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat negara ini. Jadi penting nggak untuk memahami keuangan? Penting. Karena gini, kalau bahasa gampangnya gini, kehidupan kita sekarang mungkin ya udahlah kita terima, kita syukuri, kita selalu mensyukuri apapun yang terjadi detik ini. Tapi kalau kita boleh memilih di kondisi kayak gini, kalau boleh memilih nih, kita pengennya di kondisi yang ngebantu atau dibantu? Pasti yang ngebantu dong. Yes. Karena kalau kita tidak di posisi yang ngebantu, berarti kita di posisi yang dibantu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Di mata yang di atas yang ngebantu atau dibantu ya ibarat kata mungkin sama aja. Tapi secara prinsip, kita pasti pengennya sebagai anggota masyarakat, kita ini adalah jadi bagian yang meringankan atau membantu orang lain. Bukan justru jadi sasaran yang dibantu. Bukan bermaksud mendiskreditkan yang dibantu, sama sekali tidak. Kita juga, makanya tadi kan, kalau bisa ngebantu kan. Nah, lebih ke, karena kita tuh ada di negara yang punya sistem. Semua negara di dunia ini punya sistem. Semakin banyak orang yang menengah atau menengah ke atas, beban negara tersebut makin rendah, kurang lebih seperti itu. Jadi, apakah kita punya tanggung jawab sebagai warga negara? Yes, pasti. Anda juga udah tahu kenapa ABDI dibangun, karena kita ingin membantu agar masyarakat Indonesia bisa lebih melek digital. Dari dulu tuh belum ada corona, agar bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok. Makanya kita juga seterjangkau mungkin, gitu. Oke, yang ketiga, nah ini kalau menurut saya, karena kita bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kalau saya selalu bilang gini, pengen nggak punya keuangan yang lebih dari cukup, biar bisa sedekah lebih banyak, biar bisa bangun rumah ibadah, apapun agama Anda, mungkin yang Muslim masjid, yang Kristen gereja, mungkin yang Buddha, Hindu, itu semuanya Anda mau nggak sih punya keuangan yang lebih untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi gitu, bukan cuma untuk diri sendiri. Nah, jadi kita tuh bagian dari 3 hal itu, keuangan, keluarga, negara, ketuhanan, agama, kurang lebih seperti itu. Jadi itu kenapa kita harus ngerti manajemen keuangan, karena kita bagian dari 3 itu. Kalau kita tidak mengerti dan kita manajemen keuangan dan keuangan kita jelek, kita akan dalam tanda kutip, kita akan menjadi beban di antara 3 itu. Itu sesederhana itu aja. Kenapa saya bisa ngomong ini dengan gamblang? Karena saya pernah di posisi yang bener-bener susah, bener-bener ngerasa gila ya, kalau saya susah tuh saya nyusahin orang lain gitu. Dan bukan masalah itu bener atau salah, tapi pengennya nggak kayak gitu. Apalagi kalau nanti saya punya keluarga. Jadi sampai sini tolong dipahami dulu bahwa memang penting, keuangan itu sangat penting. Kecuali kita tinggal di hutan sendirian, baru deh nggak penting. Oke, nah ini akan seru nih. Sebelum kita menghitung-hitung dan bagaimana cara menghitung yang sederhana, saya mau disclaimer dulu. Disclaimer itu jadi saya mau ngomong dulu ke teman-teman bahwa apapun yang saya akan omongin ini, itu saya ambil dari berbagai sumber. Ada, saya pribadi juga punya konsultan keuangan profesional, saya ambil dari mereka juga ilmu ini.
Ada juga dari orang-orang yang saya rasa ilmu keuangannya bagus dan mudah diaplikasikan. Seperti Pak Tung Desem Waringin, Anda bisa belajar dari beliau. Beliau salah satu yang bagus juga, Pak Tung Desem Waringin tuh. Nanti beberapa part juga ada yang saya ambil dari beliau. Gitu. Jadi bukan saya ambil begitu saja, tapi maksudnya itu emang ilmu umum, tapi ketika beliau yang ngomongin tuh kayak lebih gampang aja dicernanya. Nah itu ada beberapa yang saya modif. Jadi dari berbagai sumber. Dan disclaimer dulu di awal, kita tidak ngomong benar atau salah. Kita ngomongin sesuatu yang Anda inginnya apa, pengen nggak mencapai ke situ. Dan caranya bagaimana, itu tergantung fleksibilitas Anda masing-masing dan kondisi masing-masing. Jadi, tidak berlaku sama ke semua orang. Kalau misalnya yang satu udah bisa investasi, yang satu mungkin belum, karena harus beresin utang. Tapi, apa yang mau saya bahas ini akan sangat general. Jadi, saya sangat berusaha untuk semuanya bisa langsung aplikasi dan bisa langsung pahami. Oke. Jadi, saya disclaimer dulu di awal. Apakah Anda langsung otomatis kaya? Ya, enggak. Saya juga pengen kalau ada seminar ya. Ngomongin keuangan, saya otomatis kaya setelah itu ya, saya juga pengen. Cuma, ya enggak. Ini cuma, ibarat kata ini cuma untuk membuka pondasi, membangun pondasinya dan membuka wawasan. Oke, kita mulai dari mindset terhadap keuangan. Semua dimulai dari mindset. Teman-teman, Bapak Ibu semua, ternyata ini efek sinetron dan berita negatif. Ini sangat erat berhubungan sama belief kita atau kepercayaan kita terhadap manajemen keuangan, terhadap keuangan itu sendiri. Serius banget. Ini saya buka-bukaan. Saya itu sempat di posisi, dulu kan pernah bangkrut ya, jadi saya emang bener-bener pernah mulai dari minus. Saya dulu bahkan sempat pernah meyakini bahwa miskin itu takdir saya. Bener-bener udah di posisi itu ya, kayak udah berdamai gitu, kayak emang udah takdir saya miskin, ya udahlah gitu, diterima aja gitu. Asli pernah saya di posisi kayak gitu. Terus kok bisa bangkit? Nah, karena ada beberapa hal yang ternyata kepercayaan saya itu dipengaruhi faktor eksternal. Ketika saya mengubah faktor eksternal saya, otak saya juga berubah, keyakinan saya juga berubah. Akhirnya saya tahu, oh ternyata bukan takdir saya miskin, yang nentuin takdir itu kan bukan saya. Tugas saya berusaha. Nah, ini ada beberapa hal yang kelihatannya lucu, kelihatannya aneh, tapi percayalah, ada beberapa orang yang berpikir seperti ini. Saya tidak menyalahkan, karena dulu saya juga pernah di kondisi ini. Jadi mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti ini karena memang hidupnya lagi susah, kena banyak cobaan. Mungkin ada beberapa di antara yang lagi habis jatuh ketimpa tangga pula detik ini. Nah, mungkin Anda berpikir kayak gini juga. Nah, saya cuma mau ngasih tahu, apapun yang ada di sini, apapun yang saya ingin tunjukkan, itu sifatnya belum tentu benar. Contoh, uang adalah akar kejahatan. Banyak loh yang berpikir kayak gini, uang adalah akar kejahatan. Padahal sebenarnya uang itu negatif atau positif sih? Jawabannya, uang itu netral. Uang itu netral. Uang bisa dipakai untuk hal yang positif nggak? Bisa. Bisa untuk dipakai yang negatif nggak? Bisa. Orang kaya yang baik ada nggak? Ada. Yang kurang baik ada nggak? Mungkin ada juga. Orang yang mohon maaf ya kalau saya pakai analogi kayak miskin ya, mohon maaf ya. Cuma biar gampang aja. Kalau saya bilang kurang mampu, kepanjangan. Ya ada nggak apa-apa, kurang mampu aja. Orang yang kurang mampu baik ada nggak? Ada. Yang kurang baik ada juga nggak? Ada. Jadi uang itu netral. Uang itu bahkan kalau dari, saya pernah datang satu seminar yang bagus sekali, uang itu akan memagnify, menunjukkan sifat asli orangnya gitu. Kalau emang orangnya baik, dikasih uang yang banyak itu makin baik. Kalau emang dasarnya orangnya kurang baik, dikasih uang banyak makin kurang baik orang, makin jahat, ibarat kata seperti itulah. Jadi uang itu netral. Nah, maksud saya adalah kalau Anda berpikir uang adalah akar kejahatan, bisa jadi tanpa sadar itu yang menghambat kita dari hidup yang lebih baik dari sisi keuangan gitu. Contoh nih, hal-hal sesepele ini ya, makanya saya tuh hati-hati sekali sama mulut dan pikiran saya, karena saya yakin yang di atas selalu mendengar. Kalau kedengeran dikabulin kan bahaya gitu. Maksudnya bahaya kayak gini, tanpa sadar kita sering kali mengucap hal-hal kayak gini, udahlah uang nggak penting, saya mah hidup pas-pasan, yang penting cinta, yang penting bahagia. Lah yang di atas denger diwujudin kan tiba-tiba sekarang kayak gini gitu.
Jadi maksudnya berpikirlah, meyakinilah yang baik-baik aja gitu. Memang mungkin kejahatan itu terjadi, tapi jangan diyakini sebagai akar masalahnya. Oke, yang kedua, ini efek sinetron dan berita negatif juga nih. Orang kaya anaknya rebutan warisan. Waduh, kita dijejeli dengan film-film sinetron kayak gini kan. Orang kaya anaknya rebutan warisan. Yang ketiga, orang kaya seringkali hidupnya nggak bahagia. Yang keempat, orang kaya dekat dengan kesombongan. Faktanya, sama aja. Orang kaya ada yang sombong, ada nggak? Mungkin ada. Ada yang rendah hati nggak? Banyak. Orang yang kurang mampu, yang rendah hati banyak nggak? Banyak. Orang kurang mampu yang sombong, ada juga. Gitu. Jadi nggak ada ngaruhnya. Saya nggak suka jualan, gitu. Padahal semua orang di dunia ini jualan. Maksudnya ini mindset terhadap uang ya, yang saya bahas ya. Saya dengki atau benci terhadap orang yang pamer kekayaan. Nah, ini nih. Sebelum kita masuk ke manajemen keuangannya, saya mau bukan ngebenerin lah. Saya mau ngasih insight dulu hal-hal yang jangan-jangan itu yang bikin kita nggak kemana-mana hidupnya. Contoh, coba Anda cek. Kalau Anda ngeliat sosmed, Anda ngeliat orang menunjukin mobilnya, Anda tuh aminin atau kesel. Nah, itu tuh alam bawah sadar loh yang ngomong. Alam bawah sadar tuh akan menentukan cara berpikir, cara bertindak, ujung-ujungnya nasib. Saya kadang-kadang kalau ngeliat Instagram atau berita, saya kan orangnya netral aja, muji enggak, negatif juga enggak ya, normal-normal aja, karena saya tahu semuanya itu netral, tinggal saya menyikapi gimana. Ada artis nih, lagi udah minggu lalu lagi ada artis yang cerita tentang mobilnya mahal. Ada aja yang komen, gimana sih masih pamer kekayaan, gimana sih nggak sensitif banget sih, orang lagi banyak yang susah malah pamer mobil baru segala macem. Dalam hati saya kan ya udah, itu mobil dia, kenapa dimarah-marahin gitu. Maksudnya kan ya mungkin tuh orang udah nyumbang jauh lebih gede dari kita, cuma nggak dipamerin. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kenapa harus membenci sesuatu yang tidak perlu dibenci? Tanpa sadar, kita tuh kadang-kadang ngelakuin itu. Ada tetangga baru beli, langsung curiga, baru beli mobil. Ini orang padahal kerja gitu-gitu aja, tapi kok beli mobil baru ya? Dari mana ya? Apa korupsi nih jalannya? Kadang-kadang bisa jadi gitu loh. Nah makanya saya kan selalu membiasakan, kalau Anda udah sering datang kopdar, saya selalu bilang, kalau dengar angka-angka yang baik, hal-hal yang baik, yang bagus, aminin aja daripada pusing, aminin aja dulu. Mencari uang terlalu banyak berarti saya serakah. Ada yang mikir gitu. Tapi bisa juga nggak diambil dari sudut pandang mencari uang banyak itu berarti bisa ngebantu banyak orang. Kerja keras mencari kekayaan membuat orang sakit jantung, stroke, dan stres. Makanya ada istilahnya penyakit orang kaya gitu. Mohon maaf nih, orang yang kurang mampu stroke juga ada nggak? Ada juga. Yang sakit jantung ada juga nggak? Ada juga. Orang yang kurang mampu, kanker ada juga? Ada juga. Jadi nggak ada hubungannya. Kayak miskin dengan sakit itu nggak ada hubungannya. Semua bisa-bisa aja. Orang kaya tiba-tiba stroke juga bisa. Orang yang kurang mampu tiba-tiba stroke juga bisa. Kaya atau miskin adalah pemberian dari yang di atas gitu. Ini sering sekali dijadikan patokan, termasuk saya kan takdir nih. Tadi kata-katanya salah, bukan nasib, takdir. Ini juga sering dikasih jadiin patokan. Karena saya juga dulu mikir gitu. Ini kayaknya emang udah takdir dari yang di atas nih. Barat kata gitu. Ternyata ya bisa diubah kok. Karena ternyata kenapa keyakinan saya tentang takdir saya miskin itu ternyata gara-gara lingkungan dan apa yang saya tonton. Setelah saya ubah, ternyata bisa kok. Yang 10 lebih baik miskin bahagia daripada kaya tidak bahagia. Ini yang paling legend. Yang paling legend nih, ucapan paling legend. Nggak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Nggak salah, ingat ya, ini bukan salah atau benar. Tapi kalau Anda boleh ditanya, misalnya gini, orang kaya bisa bahagia nggak? Bisa nggak bahagia juga nggak? Bisa. Orang kurang mampu bisa bahagia nggak? Bisa. Orang kurang mampu bisa bersedih juga nggak bahagia juga nggak? Bisa. Pertanyaannya, pas Anda lagi sedih atau nggak bahagia, Anda mendingan kurang mampu apa kaya? Ya, mendingan kaya kan, ibarat kata seperti itu. Nah, saya bukan mau menyalahkan tentang analogi itu. Saya lebih baik gini, kenapa sih kita tidak mulai berpikir kan ini kan orang sering banget daripada. Kenapa nggak mending dan? Kenapa nggak mending dan? Saya memilih kaya dan bahagia. Dan kenapa harus dibandingkan?
nggak apa-apa lah miskin, yang penting umurnya panjang gitu. Kenapa nggak kaya dan umur panjang? Nggak apa-apa lah miskin, yang penting anak saya baik, daripada kaya tapi anaknya nggak baik gitu. Kenapa nggak kaya dan anaknya baik? Lebih ke situ. Nah, setelah hal ini bisa mulai lebih cerah di kepala kita, baru deh kita bisa ngomongin hal yang lebih tinggi dari itu, tentang keuangan itu sendiri. Nah, kita akan mulai dari, nah ini. Jadi itu penting banget hal yang mindset tadi. Kalau Anda nanya ke saya, ini bisa dibilang ini salah satu slide yang paling penting buat saya, karena dulu saya tuh cukup kacau hidupnya. Ada beberapa dari 10 ini yang saya yakini, beneran, ada beberapa dari 10 ini yang saya yakini, termasuk ini nih, akar kejahatan, dekat dengan kesombongan gitu. Mencari uang terlalu banyak berarti saya serakah. Saya agak berpikir kayak gitu. Ternyata ya nggak juga. Itu karena dulu mungkin pergaulan saya atau sinetron yang saya tonton semuanya ke situ. Tapi ternyata ketika saya dengar kisah yang baik-baik, oh enggak, ada orang yang bisa bangun rumah ibadah, bisa nyantunin anak yatim. Nah, saya maunya ya kalau bisa kayak gitu kenapa enggak gitu. Oke. Nah, lalu saya ingin menyamakan frekuensi dulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, webinar kali ini bukan jaminan kaya, bukan jaminan pasti sukses, bukan. Nah, namun saya ingin karena tiap orang kebutuhannya beda-beda. Benar ya? Contoh, ada orang yang pengeluarannya 5 juta rupiah, dia ketika pemasukannya 10 juta rupiah aja, itu sudah bisa dibilang sejahtera. Bisa dipahami? Jadi, kalau saya belajar di buku ekonomi, arti kata sejahtera itu nggak harus yang punya uang puluhan miliar, ratusan miliar, kaya raya, nggak. Sejahtera itu adalah ketika pengeluaran bisa jauh lebih besar dibanding, pemasukan bisa jauh lebih besar dari pengeluaran. Kalau Anda pengeluarannya 3 juta, Anda punya pemasukan 6 juta, Anda sudah bisa dibilang orang yang makmur atau sejahtera. Beneran itu di buku ekonomi artinya begitu. Nah, jadi kan beda-beda nih, ada yang pengeluarannya 20 juta. Nah, agar ini bisa dipakai untuk umum, saya akan membuat tujuan yang umum juga. Oke. Nah, jadi webinar ini saya buat dengan tujuan Anda memiliki pemahaman ini. Tujuan kita ada 2. Yang pertama adalah, ini penting sekali. Tujuan kita yang pertama adalah webinar ini ingin Anda punya pemahaman, oh, saya perlu bisa memiliki passive income lebih besar dari pengeluaran. Tolong dicatat baik-baik, bukan income saja, tapi passive income. Passive income itu bisa dihasilkan dari mana? Bisa dari mana-mana. Bisa dari deposito, bisa dari bisnis. Misalnya bisnisnya apa? Kos-kosan, bisa dari kontrakan, bisa dari franchise yang Anda beli, Anda nggak urusin, tapi duitnya masuk. Intinya, sesuatu yang Anda tidak perlu kerjain, tapi terus menghasilkan. Orang Indonesia tuh masih banyak yang tabu loh ngomongin passive income. Aset. Karena mereka kayak nganggap passive income itu kayak sesuatu yang negatif. Serius, ada beberapa orang yang menganggap passive income itu negatif. Karena mereka mikir gini, kita kan nggak boleh nggak ngapa-ngapain dapat duit. Lah, yang bilang passive income nggak ngapa-ngapain dapat duit itu siapa? Passive income itu pasti kita selalu butuh usaha dulu, bahkan biasanya usahanya lebih keras dibanding orang lain. Nah, namun ketika hal itu udah jadi, ngalir terus kayak keran. Kita bangun keran, bangun pompa, awalnya kan capek dulu, tapi begitu udah jadi, tinggal puter keran aja dibanding gali sumur terus. Gali sumur, kalau butuh air gali sumur, kalau butuh air gali sumur. Nah, passive income tuh kayak kita capek-capek dulu, bangun pompa apa segala macam, begitu udah jadi tinggal puter keran, kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang bangun hotel, punya franchise, punya kos-kosan, itu kan juga nggak tiba-tiba nyantai. Mereka juga kerja keras dulu untuk bisa sampai di titik itu. Kira-kira seperti itu. Oke, itu target yang pertama. Amin, memiliki passive income lebih besar dari pengeluaran. Dan kenapa ini penting? Ini penting banget, penting sekali, karena keluarga saya juga ngalamin. Karena 80, ya lebih bahkan. Karena kebanyakan orang Indonesia itu, bukan kebanyakan orang Indonesia, ada satu hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu adalah ada saatnya kita tidak bekerja lagi. Bener dong? Ada saatnya kita nggak kerja lagi, entah karena pensiun, entah karena sakit, entah karena meninggal. Pokoknya ada saatnya nggak kerja lagi. Nah, pas nggak kerja lagi itu biasanya masalah terjadi.
mending kalau kita sampai pensiun bisa ngumpulin banyak sekali uang. Cuma fakta yang terjadi di lapangan nggak seperti itu. Pensiun adalah tabungan sedikit, tapi masalahnya adalah ketika kita pensiun, pengeluaran banyak, pemasukan turun. Jadi lama-lama tabungan habis, belum lagi kalau kena tipu bisnis atau gagal bisnis, atau kalau kita sakit, uang kekuras, udah habis itu gantungin diri ke anaknya. Bukan benar atau salah, tapi biasanya itu yang terjadi. Jadi tolong dipahami, memiliki passive income itu penting karena ada saatnya kitanya nggak bisa kerja lagi. Itu. Dulu orang tuh banyak banget yang meremehkan kalimat ini. Sekarang begitu corona langsung, corona itu sisi positifnya, menyadarkan orang bahwa ada kuasa yang lebih besar dari dia. Kadang-kadang soalnya kita tuh sebagai manusia sering saya akui ini termasuk diri saya, sering terlalu pede gitu. Tenang aja lah, ini aman-aman aja kok, beres kok. Ini corona udah mulai turun kok. Pasti banyak yang mulai pikir kayak gitu. Mungkin, tapi bisa aja nggak tiba-tiba naik lagi. Bisa aja. Makanya dipahami dulu. Oke, yang berikutnya. Memiliki dana darurat. Memiliki dana darurat. Ini sangat menarik sekali untuk dibicarakan. Lanjut. Nah, sekarang untuk bisa sampai ke dua titik ini kan tujuan, target. Kalau Anda misalnya gini, Anda tidak pernah ke Bandung. Anda ke Bandung nih. Habis itu pas di Bandung Anda nyasar, misalnya nggak ada Google Maps ya. Anda nanya, telepon teman Anda yang di Bandung, saya kalau mau ke Braga itu lewat mana ya? Ada jalan Braga di Bandung. Si yang teman Anda pasti akan nanya, emang kamu sekarang ada di mana? Kalau Anda juga bingung, saya nggak tahu di mana sekarang. Dia bisa ngasih jawaban nggak? Nggak bisa. Andai dia ngasih jawaban, bisa salah. Nah, oleh karena itu, tujuan kita dua ini. Sekarang kita harus tahu dulu, kita sekarang ada di mana. Kita tuh sekarang ada di mana. Kita akan mengecek kondisi finansial kita seperti apa. Kalau istilahnya Pak Tung tuh, financial rongsen. Kalau istilah konsultan keuangan saya, financial check up. Ya sama lah, check up, rongsen sama aja lah. Oke. Jadi kita akan mengecek keuangan kita sejujurnya. Ini Anda nggak perlu malu-malu ya. Kalau Anda mau gini, waktu pertama kali saya belajar keuangan, hal yang pertama kali saya lakukan adalah jujur sejujur-jujurnya. Karena kalau enggak, sama kayak tadi, Anda ditanya sama teman Anda, kamu sekarang di mana? Padahal Anda ada di Dago, Jalan Dago, tapi Anda ngakunya, saya ada di Jalan Setiabudi nih. Teman Anda kan ngasih arah yang salah nggak? Yes. Makanya jujur kita ada di mana itu penting banget. Emang susah Mas jujur? Banyak loh yang kayak gitu, kayak denial tuh kayak nggak kok, saya aman kok. Abis itu uangnya digede-gedein, pengeluaran dikecil-kecilin. Jangan. Jujur aja ya. Intinya itu ya, jujur aja ya. Apa yang terjadi dalam hidup Anda itu yang dituangin di sini. Oke, yang pertama, kita akan ngecek yang A. Pengeluaran yang harus dikeluarkan per bulan. Pengeluaran yang harus dikeluarkan per bulan. Keluarin catatan Anda. Kertas, buku, atau pulpen, boleh. Atau kalau Anda dengerin ini di laptop, habis itu nulisnya di laptop, oke lah. Saya kasih waktu, cari dulu. Oke. Nah, Anda mulai catat pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kata kuncinya ini ya teman-teman Bapak Ibu semua ya. Harus di sini hubungannya sama kelangsungan hidup. Tolong dipahami. Ada beberapa pasti yang Anda bingung. Ini harus apa enggak ya gitu. Tapi ya logikanya gitu. Uang sekolah. Ada yang nanya, harus nggak? Ya saya tanya balik, anak kamu harus sekolah nggak? Kalau harus, ya tulis harus. Mas, kalau misalnya saya jajan di luar tuh misalnya kayak, saya kalau sore tuh sering beli cireng. Itu wajib nggak ya? Saya sih kebiasaannya gitu Mas, pokoknya tiap jam 4 sore beli cireng saya. Kalau nggak bisa gitu, kayaknya saya nggak mood. Saya nanya balik. Pertanyaannya, kamu masih tetap bisa hidup normal nggak makan cireng? Bisa sih, ya udah berarti itu nggak harus. Ngerti ya maksudnya? Jadi harus atau enggaknya itu Anda jujur ke diri Anda sendiri. Kenapa? Karena nanti di akhir bisa Anda pindah-pindahin tuh. Misalnya nanti Anda udah financial rongsen, abis itu kita udah ngasih tahu tujuan, Anda termotivasi, saya pengen bisa mencapai tujuan. Misalnya nih ada beberapa kasus yang tadinya
nganggap misalnya ya, kan teman-teman saya juga banyak yang ngerokok. Buat mereka ngerokok tuh harus gitu. Tapi begitu mereka punya tujuan, mereka tuh bisa mengubah yang tadinya rokok tuh harus jadi nggak harus. Jadi nanti tergantung tujuan Anda juga. Oke, yang pertama, ini contoh-contohnya. Anda tulis, makan, gas, yang sesuai dengan Anda ya. Misalnya Anda masih masih umur 20-an, tinggal di rumah, makan tuh ditanggung sama orang tua, ya udah berarti Anda nggak usah nulis. Dan tolong, ini ditulisnya sesuai dengan kondisi normal. Kalau bisa dengan kondisi normal dulu. Karena nanti ketika new normal, Anda akan bisa Anda kan ini kan judulnya di era new normal. Nah, tapi saya minta ini di kondisi normal dulu karena nanti Anda akan tahu apa saja yang bisa Anda hemat di new normal ini. Jadi kita pakai yang benchmarknya yang kemarin waktu belum corona. Jadi makan tuh per bulan berapa? Makan tuh ya beras, sayur. Kalau bisa setepat mungkin. Yang tahu Anda. Biasanya pas kayak gini langsung pada pusing nih. Iya ya, saya sebulan tuh tepatnya berapa ya? Ketahuan nggak pernah dicatat pengeluarannya. Kalau Anda nyatet pengeluaran, Anda pasti tahu pengeluaran makan per bulan tuh berapa. Ya nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu juga tips tools untuk tools untuk pencatatan pengeluaran. Saya sampai detik ini masih melakukan pencatatan pengeluaran. Sedikit motivasi untuk Anda yang bikin kapal besar sering tenggelam itu adalah lubang kecil. Lubang sekecil apapun bisa bikin kapal besar itu tenggelam. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlihat, yang tidak nggak sadar Anda keluarin, pas Anda hitung-hitung itu bisa gede banget dan itu yang bisa bikin keuangan kita kacau. Oh tadi saya lupa ngomong. Sambil Anda kerjain ini, tolong diingat baik-baik nih. Ini salah satu, ini teori saya pribadi sih. Tapi saya rasa ini berlaku detik ini atau di zaman sekarang. Kita semua itu hidup di zaman yang sekalinya kita gagal secara ekonomi, kacau secara ekonomi, untuk ngebenerinnya itu butuh tahunan. Anda tiba-tiba bangkrut atau Anda tiba-tiba di PHK dan utang Anda menumpuk. Itu ngebenerinnya kadang-kadang bukan cuma 1-2 tahun, kadang-kadang 5 tahun. Jadi manajemen keuangan itu sangat penting. Ya, saya pernah ngerasain. Sekali gagal sesuatu, ngebenerinnya ternyata bukan cuma 1-2 tahun. Ternyata bisa bertahun-tahun. Ada nggak utang yang sampai sekarang belum lunas-lunas, mau ngelunasin, kayak susah banget. Pasti kan ada yang ngerasain kayak gitu. Nah, itu kan masalah yang tanpa sadar terjadi bertahun-tahun. Nah, jadi manajemen keuangan itu penting. Sip, silakan dilakukan. Makan, berapa makan? Dicatat detail ya. Makan, misalnya, Anda kan pasti punya pola dong, beras. Oh, beras saya sebulan 3 karung 5 kilo misalnya aja. 3 karung 5 kilo. Berarti 5 kilonya itu 60.000, berarti beras 180. Sayur. Tanya nih, kalau Anda cowok dan Anda tidak ngurusin ini, panggil istri Anda misalnya sekarang, "Mah, nih bantuin isi ini," gitu. Kalau Anda yang udah punya pasangan, ajak pasangan Anda nonton ini nggak apa-apa. Bagus, kan tadi saya bilang, penting untuk suami istri saling ngerti ini. Karena kalau enggak, biasanya akan ujung-ujungnya pertengkaran nanti. Kan saya juga dulu pernah mengalami itu. Kalau sama-sama nggak ngerti itu biasanya yang terjadi gitu. Yang satu nggak ngerti terhadap sesuatu, yang satu nggak ngerti terhadap sesuatu. Selisih yang ada berantem. Padahal nggak ada yang perlu diberantemin. Cuma gara-gara saling nggak ngerti aja. Tuh. Itu salah satu ilmu juga. Saya pernah baca di satu buku, kalau dua-duanya paham ilmu keuangan, itu cenderung keluarga bisa lebih akur. Ya aminin aja. Semoga keluarga kita makin akur gara-gara. Jadi misalnya pas susah, ini kita bukan ngomong pas kaya doang ya. Pas susah, kalau sama-sama ngerti manajemen keuangan, sama-sama ngerti, sama-sama tetap happy, sama-sama mau berjuang. Itu maksudnya. Kalau pas kaya lagi happy, ya wajar. Kalau kaya happy kan wajar. Tapi pas sedih itu bisa nggak sama-sama berjuang. Itu ternyata sangat berpengaruh ilmu tentang keuangan. Gas berapa per bulan? Air berapa? Listrik berapa? Ayo, pusing nih biasa langsung loh. Berapa ya kita sebulan? Langsung pusing biasanya. Anak sekolah berapa? Oh nih anak sekolah juga lagi heboh nih. Banyak orang tua yang protes. Anak saya masih kecil jadi belum ada biaya pendidikan. Tapi yang udah sekolah kan, waduh nih, sekolah dari rumah nggak efektif, tapi bayar sekolah nggak turun kan banyak yang ngeluh gitu sekarang. Ya wajar.
Dan itu kan tetap nggak bisa emang Anda bisa ngambil keputusan, udahlah nggak sekolah dulu, kan nggak bisa. Tetap harus dikeluarin ya. Pulsa harus nggak mas? Kan saya boleh aja nggak beli pulsa. Ya boleh, tapi kamu kalau nggak beli pulsa, hidup kamu lancar nggak? Nggak lancar, ya udah berarti harus. Gitu. Cicilan mobil, cicilan rumah, kalau ada asuransi, wifi, cicilan motor, gaji asisten rumah tangga, apapun ya. Ini mungkin ada beberapa yang tidak ada di sini, Anda tulis ya. Oke, kalau Anda bingung, gini, perhatikan dulu. Kalau Anda bingung tuh maksudnya, aduh berapa ya? Minimal sekarang, detik ini, Anda tulis dulu komponennya. Apa aja yang wajib Anda keluarin tiap bulan. Komponennya aja dulu. Makan, habis itu kedua gas, yang kedua biaya pendidikan. Oh, pulsa saya masih dikasih orang tua, berarti enggak. Cicilan mobil nggak ada. Oh, wifi. Tuh. Cicilan motor saya punya. Cicilan motor. Tuh, silakan. Misalnya Anda ada loh keluarga-keluarga yang kerja sama. Misalnya contoh, anak yang paling besar udah bisa nyari uang. Jadi bagian bayar listrik itu dia. Kalau untuk makanan, orang tua. Kalau bayar perawatan rumah, itu adiknya yang kecil. Yang udah kerja tapi yang lebih kecil. Jadi, yang Anda aja ya, yang Anda. Kalau Anda kepala keluarga, yang berarti kan semuanya. Tuh. Ibu kan juga maksudnya orang tua, berarti kan semuanya. Ini saya tadi ngomong anak maksudnya. Ada beberapa anak yang tinggal di rumah orang tua dan udah mulai kerja sama kan gitu. Udah mulai kerja sama, oh anak yang kedua bayar air, anak yang pertama bayar listrik. Gitu. Berarti sebagai anak Anda hitung listriknya aja. Oke. Sip ya. Tolong dulu dilengkapi semuanya. Bener-bener. Ingat. Kalau nentuin kita ada di mana aja gagal, ya nyampe ke tujuan juga gagal. Anda pakai Google Maps, Anda mau ke Jakarta dari Purwokerto, tapi Anda masukinnya bukan dari Purwokerto, Anda masukinnya dari Kudus. Di Google Maps-nya, Kudus, Jakarta. Ya salah dong, akan ngaco dia ngasih tahunya. Nah sama, jadi ini penting banget. Saya sama konsultan keuangan saya, ngomongin ini 1,5 jam. Beneran, bukan karena pengeluarannya banyak, tapi trackingnya susah. Pas ditanya tuh baru kayak sadar, iya selama ini saya nggak begitu nyatet. Pasti kan ada beberapa yang kayak hal-hal sesepele. Makan berapa ya? Berapa kita makan ya? Makan di luar apa segala macam, atau makan di rumah, beras berapa ya? Sayur berapa ya? Kalau Anda misalnya ada jatah dari suami, misalnya jatah saya pokoknya untuk makan satu hari 50.000, nah itu enak tuh. 50.000 kali 30, 1,5 juta. Tapi kan banyak yang nggak kayak gitu kan, sekali beli buat 3 hari. Nah kayak gitu-gitu sering lupa nyatet tuh. Oke, sip. Kita lanjut. Kita harus ngejar waktu, biar banyak yang bisa dibahas. Yang kedua, pengeluaran yang bisa iya, bisa enggak. Bisa ya, bisa tidak per bulan. Ingat ya tadi per bulan ya? Per bulan. Kalau Anda belum sempat mikirin angkanya, minimal komponennya catat dulu. Nonton. Ini ingat ya, pas normal. Nanti jadi Anda akan kaget ketika nanti Anda menghadapi kondisi yang baru, itu bisa lebih hemat ternyata. Nah, jadi kita lihat dulu yang normalnya berapa. Nonton, makan di luar. Ada yang nanya, Mas, saya kosmetik itu wajib nggak sih? Pasti ada wanita yang jawab gitu. Saya tanya balik lagi, kamu kalau nggak pakai kosmetik ngaruh ke kehidupan nggak? Contoh misalnya, ada kantor yang sangat mementingkan penampilan. Misalnya Anda kerja di bank, dia paling depan tuh di teller. Itu wajib tuh kosmetik. Tapi ada kantor-kantor yang memang atau bagian-bagian yang sama sekali tidak perlu make up gitu. Contoh termasuk di perusahaan kami sendiri, ketika lagi bekerja normal di perusahaan kita di SRA, nggak harus pakai make up. Ya udah, lu kalau emang bisa nggak pakai make up dan lu ngerasa, saya selalu bilang gitu, kalau lu nggak bisa pakai dan lu ngerasa itu ngehemat, ya udah ngapain pakai make up. Kan yang saya pentingin itu kan otak dan kinerja gitu. Ya kalau misalnya normal-normal aja kan juga kan nggak apa-apa, kan juga nggak yang gimana-gimana banget nggak pakai kosmetik. Tapi ada beberapa tempat yang harus pakai kosmetik. Jadi Anda sendiri yang mau mengelompokkan. Silakan didetailkan. Oh, saya keluarnya tidak apa-apa deh, saya coba akan kasih tambahan lagi ide-ide pengeluaran.
Nah, ini apa saja pengeluaran bisa, ya pertama itu untuk keperluan bayi, belanja Alfamart, Indomart atau belanja bulanan, buah-buahan, bensin, cemilan. Kalau jadi Anda ingat ya, jangan, cemilan saya nggak harus kok. Tapi biasanya Anda keluarin nggak? Jadi pengeluaran yang tidak harus, memang nggak harus, tapi memang Anda keluarkan. Jadi Anda ingat-ingat aja, iya, saya nggak harus beli kopi sih, tapi kemarin tuh emang saya punya kebiasaan beli kopi tuh minimal sekali sehari. Terserah mau kopi saset, mau kopi kayak kopi tuku, kopi kenangan gitu-gitu, misalnya 25.000 sehari. Nggak harus sih, tapi tiap hari saya beli. Ya udah, hitung 25.000 kali 30, 750.000. Jadi tolong dipahami ya, walaupun tidak harus, tapi kalau memang Anda keluarkan, ya dicatat dulu. Ini jangan pakai itu dulu, jangan pakai mulai ke depannya saya nggak akan ngeluarin kok mas. Nggak, ini kita pakai yang kemarin. Jadi kita pakai yang kemarin, kenyataannya dikeluarin apa enggak? Jalan-jalan, saya nggak akan jalan-jalan lagi kok ke depannya. Jangan itu dulu. Kemarin tuh ada nggak jalan-jalan? Sebulan tuh berapa kali? Tanpa sadar ada, nongkrong di kafe, nggak sadar sebulan 1 juta keluar. Beli GoFood tiap hari 50.000, sebulan 1,5 juta. Nonton YouTube nggak berhenti, 2 hari sekali beli kuota. Padahal nonton YouTube-nya juga tidak menambah ilmu gitu misalnya. Itu kan pengeluaran juga. Oke. Beli baju, potong rambut, apalagi ya, olahraga, keperluan olahraga. Ada yang nge-gym, itu juga keluar uang. Pokoknya apapun yang bener-bener keluar uang. Tagihan telepon, transportasi, Grab, Gojek, taksi, bayar tol. Mikirnya sedetail itu, yes, bayar tol. Tol itu nggak, khususnya kalau di Jakarta ya, nggak murah loh. Tol itu di Jakarta, saya untungnya ke tempat kerja saya itu di kantor kita tuh, cuma 1 tol. Tapi sekali tol tuh 15.000, bolak-balik 30.000. Anggap aja 25 hari. Kalau lagi normal ya, sekarang kan emang lagi nggak ke kantor, tapi lagi normal 750.000. Itu nggak kecil. Itu nggak kecil, 750.000. Cuma untuk tol, ibarat kata gitu. Belum lagi kalau Anda kerjanya tuh antar tol. Ada yang masuk tol ini, habis itu tol ini. Berarti bisa 25.000. Ada beberapa yang tinggal misalnya di BSD gitu, kerja di Jakarta. Itu bisa 25.000, bolak-balik 50.000 gitu. Jadi hal-hal kayak gitu orang sering cuek-cuek aja. Bisa jadi itu yang dalam tanda kutip bikin keuangan kita berantakan. Pengeluaran yang gede kalau dihitung-hitung, tapi kita nggak sadar. Gitu. Oke, sudah? Oke, lanjut. Kalau misalnya mas saya bener-bener nggak ada pengeluaran, bener-bener ditanggung sama orang tua, ya udah, Anda beruntung, udah gitu aja Anda beruntung. Itu anggap aja rezeki Anda masih di posisi itu. Nah, oke. Yang berikutnya kita cek passive income Anda. Kalau belum ada, tulis strip gitu. Passive income tuh bisa berupa apa aja. Ini diikutin ya. Tadi kan A tuh harus, B itu tidak harus. Nah, ini yang C. Nah, ini misalnya Anda punya kos-kosan. Pasti ada aja yang punya nih. Mas, ada. Saya punya passive income bagi hasil bisnis. Misalnya memang Anda udah punya bisnis. Ini dividen ini kita ngomong yang saham lah. Misalnya, Mas saya beli saham misalnya aja ya. BCA misalnya. Saya belinya lumayan banyak lotnya. Tiap tahun itu atau tiap tahun itu saya dapat dividen misalnya di rata-rata 3 tahun terakhir misalnya ya 24 juta misalnya. Berarti per bulan passive income saya 2 juta mas, ya kan 24 juta bagi 12. Kan dividen kan ya beda-beda sih, tapi at least setahun sekali. Kalau lagi bagi sih, ada juga yang nggak bagi dividen. Tapi ya gitu, deposito. Pasti ada yang punya deposito. Oh saya ada deposito misalnya 2 miliar mas, 2 miliar kali 5% per tahun berarti berapa tuh? 100 juta. Dikurangin pajak deposito 20%, berarti 80 juta. 80 juta dibagi 12 berarti sekitar 6, sekian. Gitu-gitu. Ya kan, benar. 2M kali 5% 100 juta bagi kurangin pajak
kali itu. Anda punya deposito 10 miliar, ya kira-kira ngitungnya gitu, kali 5%, 10 miliar berarti berapa? 500 juta, kali kurangin pajaknya 20%, berarti 400 juta, bagi 12, berarti 30 juta something, ada. Anda jangan berpikir, emang ada ya orang yang punya deposito 10M ya? Ingat, aminin aja dulu, mana tahu itu nanti Anda berikutnya gitu. Aminin aja dulu, jangan dipusingin gitu. Amin aja dulu. Oh ya, ini tolong dipahami ya, ini saya ngomong bener-bener general ya, karena ada juga kok investasi yang syariah tuh ada loh. Investasi yang syariah dan yang saya pelajari, ya mungkin ada yang memperdebatkan, tapi yang saya pelajari itu memang ada orang-orang yang berani bertanggung jawab bahwa itu memang benar syariah. Jadi kita ngomongin bener-bener general dulu aja ya. Oke, bisnis. Anda punya bisnis yang memang udah Anda nggak urusin. Ingat kata kuncinya ya, nggak diurusin. Passive income itu nggak diurusin masuk. Intinya itu. Atau orang lain yang ngurusin. Mas, saya punya kos-kosan, tapi ada satu orang yang ngurusin, yang narik-narikin, yang bener-benerin, yang ngedata siapa yang masuk. Kalau masih Anda yang harus benerin kalau ada kerannya copot, kalau Anda yang harus masih nagih-nagih, itu dalam tanda kutip belum bisa dibilang passive income, karena Anda harus terlibat terus. Passive income tuh Andanya nggak terlibat. Oke. Royalty, ya mungkin ini Anda punya karya cipta, lagu, film. Investasi, ya sama, ini juga kurang lebih mirip. Oke, kalau nggak ada, tulis strip. Kalau ada, dihitung berapa per bulan. Ingat ya, ini semua yang kita hitung dari tadi per bulan. Kalau misalnya Mas, kontrakan saya per tahun, ya udah Anda hitung aja berapa uang bersih kontrakan Anda. Bersihnya 50 juta bagi 12, 4 juta per bulan berarti. Ini per bulan ya. Oke. Berikutnya, D. Ingat ya, yang C itu passive income, yang D active income. Nah, ini kerjaan yang ya sehari-hari kita biasanya. Gaji, trading, kerjaan sampingan. Anda misalnya, Mas, saya gaji 12 juta, tapi kadang-kadang saya ada maklar rumah gitulah, adalah 2 bulan sekali saya dapat. Ya udah dihitung rata-ratanya. Misalnya setahun Anda bisa maklarin rumah 6 misalnya. Berapa total Anda hitung tuh dari maklarin rumah itu 6 itu? Misalnya aja ya 100 juta. Ya udah dibagi 12. Jadi tetap ngitungnya per bulan. Atau ada yang pokoknya ada sambilan-sambilan, Anda hitung rata-ratanya ya. Kalau bisa rata-rata. Kan Anda yang tahu. Jadi Anda harusnya tahu rata-rata. Oke. Rata-rata. Sudah? Anda hitung ya, beneran dihitung ya. Gak usah malu-malu. Kalau Anda sekarang sedang sama pasangan, khususnya pasangan yang sah ya, mungkin kalau sama pacar ya masih malu-malu atau masih nggak mau, masih oke lah. Tapi kalau sama pasangan, udah mumpung memang lagi kondisi kayak gini nih, saatnya terbuka. Mana tahu pasangan Anda juga ternyata punya penghasilan tambahan. Ada loh misalnya, banyak contoh kasus ibu-ibu yang emang ternyata di jualan online emang jago gitu. Tapi selama ini masuk ke rekening sendiri. Ya nggak apa-apa, boleh masuk ke rekening sendiri nggak apa-apa. Tapi maksudnya kita hitung bareng-bareng tetap. Jangan habis ini Anda minta ya, jangan. Ya itu terserah kesepakatan Anda, itu terserah. Maksudnya at least sama-sama tahu gitu. Tidak ada yang disembunyikan. Saya mah percaya mending mah yang normal-normal aja gitu. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang berikutnya adalah, oh sorry, bentar, kayaknya ada yang kelupaan. Oke. Slide-nya nggak ada, tapi berikutnya adalah kita akan ngecek kondisi keuangan kita sekarang seperti apa. Cara ngeceknya mudah sekali, tapi saya yakin ada beberapa di antara Anda, dan ini nanti akan hubungannya ke apa yang bisa Anda investasikan juga. Sekarang Anda hitung A plus B, dihitung. Habis itu C plus D dihitung. Kalau misalnya A-nya penghasilan wajib saya 5 juta, itu yang A kan. Yang B pengeluaran tidak wajib 2 juta. Berarti A plus B sama dengan 7 juta. Nah, habis itu C plus D juga dihitung. C, saya passive income belum punya, 0. Habis itu D, gaji saya 7 juta. Berarti C plus D 7 juta. Nah, setelah itu Anda tulis sendiri. Jadi ini kolom A plus B, ini kolom C plus D.
Mana yang lebih besar atau sama dengan? Jujur aja udah nggak apa-apa. Jadi misalnya, ternyata kalau saya tambahin pengeluaran saya semua 10 juta mas, sedangkan gaji saya 8 juta. Berarti pengeluaran saya lebih besar dari pemasukan. Yes, itu bisa kejadian di Anda detik ini juga. Dan Anda akan berpikir, kok selama ini saya bisa hidup ya? Gitu. Itu juga saya pernah ngalamin. Ada kondisi-kondisi kayak gitu. Bener deh, kan saya juga pernah susah. Kan kadang ya itulah keajaiban dan bantuan dari yang di atas itu kan luar biasa gitu. Kita bisa aja hidup gitu. Pengeluaran 6 juta, gaji 4 juta. Tapi kok bisa aja hidup? Ya bisa. Nah, sekarang kita bukan ngomong bisa hidup atau enggak. Sekarang kita mau mencek dulu. Posisi kita di mana? Yang akan menentukan langkah kita ke depan apa? Oke. Lanjut ya. Dihitung. A plus B itu apanya C plus D? Ini ilmu dari Pak Tung yang mantap sekali. Anda bisa langsung belajar dari beliau. Bisa beli course-course-nya, bisa beli pelatihan-pelatihannya mantap. A plus B, C plus D. Berapa? Mas, saya pengeluaran lebih kecil dari pemasukan. Oke, berapa? Sisanya berapa? Ditulis. Jadi pengeluaran saya 5 juta mas, pemasukan saya passive income saya 0, tapi gaji saya 10 juta. Ya udah berarti pengeluaran lebih kecil dan masih ada sisa 5 juta tiap bulan. Masih plus 5 juta. Kalau Anda lebih besar, mas pengeluaran saya lebih besar dari pemasukan. Ya udah. Pengeluaran lebih besar, berapa lebih besarnya? Ternyata lebih besar 3 juta. Gitu, 3 juta. 3 juta. Tulis, minus 3 juta tiap bulan. Sudah? Sudah. Nah, harusnya ada beberapa yang senang, ada beberapa yang bingung, ada beberapa yang kaget. Biasanya tuh kayak gitu. Apalagi ini ada 1.500 orang yang nonton live. Pasti ini kalau kita liatin mukanya satu-satu, lucu nih. Ada yang kaget. Ternyata pengeluaran saya lebih kecil dari pemasukan ya. Maksudnya gitu. Jadi di kertas dia, pemasukan dia tuh misalnya 20 juta. Di kertas dia pengeluaran 5 juta. Berarti berapa marginnya? 15 juta. Yang bikin kadang-kadang bingung, wah berarti saya tiap bulan bisa nabung 15 juta, tapi kok tabungan saya nggak ada isinya ya? Ada yang bingung-bingung kayak gitu tuh. Ini kalau di data, saya harusnya bisa nabung, tapi kok di rekening nggak ada tabungannya? Atau sebaliknya, ini di data, pengeluaran saya sama pemasukan imbang, tapi kok saya punya tabungan ya? Itu ada loh yang kayak gitu-gitu. Pengeluaran saya 5 juta, pemasukan 5 juta, tapi kok ada uang 50 juta di rekening saya? Ini uang dari mana nih? Nah, itu Anda harus bisa tracking, mana tahu Anda punya kebiasaan baik yang bisa diteruskan atau dipertajam. Jadi, hal-hal rongsen kayak gini, kita jadi tahu aslinya kita gimana, asli kita sendiri. Ternyata kita punya kebiasaan baik, ternyata kita punya kebiasaan buruk, itu jadi lama-lama ketahuan. Makanya, bank itu, yang benar ya, itu selalu ngecek rekening Anda 3 bulan terakhir. Percaya atau enggak, mutasi rekening itu bisa dari mutasi rekening kita bisa mengetahui kebiasaan orang itu, karakternya gimana. Makanya kan kalau mau nyicil atau kalau mau bank, dulu kan saya pernah nyicil tuh, diminta rekening 3 bulan. Nah kebetulan saya ngerti ilmunya, karena memang dari mutasi 3 bulan itu kelihatan sifat orangnya gimana. Bahkan kalau sampai level yang lebih detail, ketahuan nih orang nih bangun pagi atau enggak, itu, nih orang disiplin apa enggak, itu kelihatan dari mutasi rekening. Kan jamnya kelihatan, oh dia orangnya disiplin nih, dia transfer uang sekolah selalu tanggal segini, jamnya jam segini lagi, itu tuh dinilai. Jadi segitu detailnya, makanya jangan main-main sama itu. Udah sip ya? Oke, kita lanjut. Udah ketahuan, kalau yang belum tadi sambil dicari-cari, A plus B berapa, dilengkapin lagi, C plus D berapa. Oke, sudah sip. Sampai situ dulu. Setelah ini akan lebih seru lagi. Saya ingin stop di kondisi Anda sekarang gini. Oke, Anda harusnya udah mulai ada di pikiran Anda. Oke, faktanya di kertas. Yang nanti setelah ini bisa Anda benerin lagi. Misalnya contoh tadi, mungkin ada yang salah atau ada yang lupa. Ini enggak nih, ini pasti catatan saya salah nih, dalam hati mungkin gitu.
orang pengeluaran saya 15 juta, pemasukan 15 juta, kok banyak tabungan saya 100 juta? Mungkin ada yang salah nyatet. Atau sebaliknya, ini pemasukan saya lebih besar, tapi kok saya nggak punya tabungan? Mungkin pengeluarannya kurang banyak yang ditulis, yang biasanya keluar. Jadi habis ini boleh dibenerin. Ini cuma untuk pengantar saja. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Setelah Anda udah tahu di mana, saya akan ngasih tahu tujuannya kemana. Apa yang mau saya, ini disclaimer lagi, apa yang saya mau tunjukin, ini saya belajar dari Pak Tung Desem Waringin, itu bagus sekali. Sekali lagi, ini sebenarnya ilmu normal. Banyak manajemen, financial planner yang juga ngasih ini. Tapi entah kenapa pas dengar dari beliau itu, saya kayak celing gitu. Padahal saya juga udah biasa ngeliat ini, tapi pas beliau bawain lagi kayak yang gitu otaknya. Mungkin ada beberapa di antara yang pernah ngeliat ini, tapi percayalah ini akan tetap membuka pikiran. Nah sekarang, kita ingat tadi tujuan keuangan kita apa? Yang pertama, memiliki passive income lebih besar dari pengeluaran. Yes, itu dulu. Kita sepakatin dulu ya. Kita nggak usah ngomong kaya raya, kita nggak usah ngomong foya-foya dulu. Amin kaya, amin. Tapi kita ngomong yang normal dulu aja, yang karena kita bagian dari keluarga, kita bagian dari masyarakat, kita bagian dari agama, kita pengennya lebih dari cukup, kita pengennya yang membantu, bukan dibantu. Kalau bisa, amin. Jadi, gimana caranya bisa membantu orang? Ya gampang. Analogi di pesawat. Di pesawat itu selalu ada pengumuman, kalau udara menipis, jadi kalau di pesawat itu, saya yakin rata-rata Anda udah pernah naik pesawat, itu kalau ada pengumuman, kalau udara menipis akan keluar kantong udara langsung dari atas. Nah, ketika keluar kantong udara itu, disuruhnya adalah kita pakai dulu buat diri sendiri, baru pakein buat anak, buat apa, buat pasangan kita. Secara prinsip kenapa? Karena keuangan itu mirip kayak udara, ibarat kata gitu. Kita harus cepat, karena kalau kitanya aja sesak, yang lain ikutan. Kalau kita aja sesak, kita sulit ngebantu dia. Misalnya kita mau ngebantu dia pasang masker itu, saluran napas itu, tapi kitanya juga udah nggak bisa napas, kan nggak bisa. Nah, jadi kita ngomong hal yang paling sederhana dulu adalah mengamankan diri kita secara keluarga atau bermasyarakat. Aman. Kalau saya amannya itu, passive income lebih besar dari pengeluaran. Kok gitu? Apalagi kalau kita ngomong kita ya, sebagai orang tua atau kita sebagai pasangan. Karena kita bisa meninggal. Bisa dipahami. Jadi kalau aman, Mas, yang penting kan punya penghasilan lebih besar dari pengeluaran. Enggak, itu belum aman. Karena kita bisa meninggal. Bisa dipahami ya? Saya punya pengeluaran sebesar apapun, kalau nggak pasif, istri saya nggak bisa dapat lagi. Ibarat kata gitu. Ibarat kata seperti itu. Jadi, yang kita kejar adalah pasif. Karena kita mikir bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk keluarga, bahkan untuk keturunan kalau bisa. Amin, amin. Kan kita mikir yang baik-baik aja. Yang kedua, memiliki dana darurat. Nah, untuk dana darurat ini, saya kasih langsung rumusnya aja. Rumus dana darurat. Makanya ini sangat tergantung tadi Anda bener atau enggak bikinnya. Kalau nanti Anda masih ragu-ragu, beres dari sini, benerin lagi ya sama pasangan. Asli, ini kalau diomongin sama pasangan seru. Bukan cuma buat kaya doang, jadi nanti pasangan juga tahu pas lagi susah tuh mau berjuang bareng gitu. Nah, A kali 12. Jadi kolom A tadi dikali 12. Kolom A tadi dikali 12. Silakan dihitung, pakai kalkulator. Kalau bingung pakai kalkulator. Yang A. Kalau mau lebih aman, A plus B kali 12. Tapi saran saya A dulu. Ini mohon maaf ya, kalau Anda dengar ada suara anak kecil, itu bukan kuping Anda yang mengalami gangguan, memang anak saya lagi main di sebelah. Saya memang sengaja naruh tempat kerja saya di sebelah tempat anak saya main, biar bisa denger gitu, biar tetap bisa denger pas lagi kerja. Bisa aja di atas sebenarnya, cuma kalau di atas saya mumpung lagi work from home, saya pengen semaksimal mungkin dekat sama anak. Jadi walaupun anak saya mau teriak-teriak, saya tetap bisa dengar. Oke, sudah. A kali 12. Mas, boleh nggak saya A tambah B kali 12? Boleh. Saya lebih suka A tambah B kali 12. Saya, jujur aja kalau saya ya. Tapi kalau di ilmu keuangan ini sebenarnya A kali 12. Tapi kalau saya pribadi lebih serak dengan A tambah B kali 12. Mas, tapi kalau A tambah B kali 12 jadi gede banget. Ya, terserah Anda. Kalau saya suka gitu. Misalnya aja ya. Saya keuangan wajibnya 5 juta yang nggak harus 5 juta misalnya. Berarti kan kalau harus 5 juta kali 12
60 juta, ya kan? 60 juta. Nah, saya lebih suka yang A plus B, jujur aja. Yang 10 juta dikali 12, 120 juta. Tapi kadang-kadang ada yang takut, yuk, saya mas harus nabung sampai 120 juta sih mas, kelamaan. Ya, makanya balik lagi, sepenting apa Anda mengamankan keluarga Anda? Kalau buat saya, penting banget. Penting banget. Kalau buat saya penting banget. Mengamankan keluarga itu buat saya penting. Jadi, Vin, ini harus digedein dana daruratnya. Saya nggak nganggap itu beban. Saya nganggap itu oke, gitu. Dana darurat saya itu cukup besar. Bukan karena pengen digede-gedein, tapi karena dihitung-hitung. Jadi lebih besar dari seharusnya. Nggak apa-apa, buat saya nggak apa-apa. Toh, kan kita nggak tahu 1 tahun ke depan, misalnya kita ngitung 5 kali 12, 60 juta. Kan pas nanti beneran amit-amit dibutuhin, belum tentu bener 60 juta habis buat setahun. Mana tahu 3 bulan habis 60 juta. Jadi mending digedein. Tapi sekali lagi, kalau ilmu dasarnya A kali 12, kalau Anda mau modif dikit, A plus B kali 12. Sip, udah? Oke, jadi itu yang saya kasih tahu dulu tujuannya ya. Yang dana darurat dulu. Jadi Anda udah tahu salah satu tujuan Anda setelah hari ini adalah Anda punya tabungan mati segitu atau dana darurat segitu. Kalau Anda udah punya, selamat. At least Anda sudah sampai satu titik, selamat. Tidak mudah sampai titik itu, selamat. Kalau belum, nggak apa-apa. Ada 95% orang di dunia yang memang belum punya dana darurat. Jadi nggak apa-apa. Mas, tapi saya udah umur 40-50 tahun, nggak apa-apa. Nggak, mending sekarang kita udah sadar, dibanding nggak sadar-sadar, nggak apa-apa. Saya percaya rezeki itu datang pada waktunya. Mana tahu webinar ini, mana tahu itu juga rezeki buat Anda, jadi akhirnya tersadar. Karena saya pernah punya testimoni kayak gitu. Udah 20 tahun kerja, tapi nggak ngerti ini. Jadi kayak, aduh, sayang banget 20 tahun nggak ngerti ginian ya, gitu. Jadi saya nggak punya dana darurat, gitu. Tabungan sih ada, tapi ternyata nggak sesuai dengan sama dana darurat. Oke, sip, sudah ya. Jadi dana darurat nanti itu adalah hal yang ingin kita kejar juga. Nah, bagaimana cara mengejar itu? Nah, ini saya ingin nunjukin salah satu metode dari Pak Tung yang sangat sederhana, tapi membuka pikiran dan membuat saya sangat amat optimis menjalani hidup. Yang penting itu dulu. Karena kalau ininya nggak dapet, keuangan itu bikin mumet. Iya nggak? Ada nggak yang bilang mikir gitu? Mas, nih, saya jujur aja nih, pasti ada beberapa di antara Anda, mungkin nggak banyak, yang sebelum denger ini, itu males ngitung laporan keuangan tiap bulan. Pasti ada. Udahlah, yang penting kita cukup kok, gitu. Kalau misalnya lagi sama istri, berapa pengeluaran pulsa? Karena malas ya gitu. Hari ini beli segini, dan nggak dicatat, jadi udahlah gitu, jadi malas gitu. Tolong diingat-ingat, kalau Anda malas, itu sebenarnya bukan karena Anda yang nggak suka sama angka. Anda nggak punya motivasinya aja sebenarnya. Kalau Anda punya motivasinya, ngitung keuangan itu seru banget. Nanti abis ini saya jamin Anda akan paham kenapa jadi seru. Oke, kita langsung aja. Sekarang saya akan asumsikan seperti ini. Ini kan pertanyaan banyak orang. Mas, mungkin nggak sih kita bisa kaya atau punya punya pemasukan yang besar? Kaya ini artinya adalah passive income lebih besar dari pengeluaran. Tolong ingat ya, kaya atau sejahtera di sini passive income lebih besar dari pengeluaran. Walaupun sekarang masih kecil penghasilan Anda, bisa nggak sih? Nah, yang jawab nanti Anda. Kita akan masuk ke sini. Oke. Sebelum kita bahas alokasi dana, saya akan membuka ini slide yang sangat membuka pikiran saya. Oke. Sip. Kelihatan ya? Oke. Jadi, sebentar. Jadi, kita akan memproyeksikan sebenarnya bisa nggak sih saya itu punya kehidupan yang sejahtera? Karena ternyata banyak loh orang yang nggak tahu ilmu ini. Nah, ini judulnya sih deposito, tapi ini nggak harus deposito ya. Ini kita ngomong investasi aja deh. Investasi. Oke.
Ini hitungannya dari patung nih. Oke. Jadi, ini nanti terserah untuk Anda. Oke, buat Anda yang belum tahu. Ternyata banyak juga yang belum tahu ini. Gini. Oke.